Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3, Hukuman. Setelah bapak itu pergi, Dita menghela napasnya. Gila tuh bapak, kata Dita menggelengkan kepalanya, membayangkan jika ia nikah sama tadi tuh bapak-bapak. Karena sudah selesai, Dita pun segera bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Dita hanya memolesi wajahnya dengan sedikit bedak dan sedikit lip tint agar tidak terlalu pucat. 15 menit kemudian, Dita sudah sampai di depan gerbang dan bertemu dengan Adit yang juga hendak memasuki gerbang. Selamat pagi, ucap Adit tersenyum. Pagi, balas Dita ramah. Mereka berdua berjalan melewati koridor kampus yang banyak menatap Dita dengan tatapan genit. Banyak perempuan yang iri dengan kecantikan yang Dita miliki, dan ada juga yang tak suka. Siapa lagi kalau bukan Yona dan kawan-kawannya? Sebentar lagi, kata Yona menyeringai. Dan saat Dita hendak memasuki kelasnya, tiba-tiba, seret, Dita terpleset. Dengan sigap Adit menangkap pinggang Dita agar tidak terjatuh ke lantai. Tatapan mereka berdua bertemu cukup lama. Karena kesal, Yona pun menginjak kaki Adit dan mereka berdua terjatuh tertimpa. Saat ini, Dita berada di bawah yang merasakan sakit di belakangnya. Dengan segera, Adit berbangun dan membantu Dita untuk berdiri. Adit memampa Dita ke ruangan UKS dengan hati-hati. Kejadian tadi terdengar di telinga guru Kelar. Pak Aji yang mendengar wanita pujaannya terpleset, segera menemui Dita. Apa wanitaku baik-baik saja? Tanya Pak Aji yang baru sampai di ruang UKS. Adit yang mendengar itu jadi melongo dan memandang Pak Aji. Kau kenapa? Tanya Pak Aji ketus, yang kini sudah berada di dekat Adit. Saat Adit sadar, ia lagi-lagi terkejut melihat Pak Aji di sebelahnya. Bangke, kata Adit kaget. Apa katamu tadi, ha? Ucap Pak Aji marah. Tidak ada, Pak. Dita baik-baik saja, Pak, kata Adit. Siapa yang melakukan ini kepada Dita? Tanya Pak Aji dingin. Seketika membuat ruangan menjadi dingin. Jika saja mereka di tempat kediaman beruang kutub, bisa-bisa badan mereka membeku. Gak tahu, Pak, jawab Adit. Pak, saya permisi ke kelas. Suara Dita yang mulai keluar karena ia bosan mendengar suara dari Pak Aji. Apa tidak sakit lagi? Tanya Pak Aji sok perhatian. Tidak, Pak, jawab Dita datar. Culun, jaga dia. Sambil menatap Adit dengan tajam, setajam pisau. Baik, Pak, jawab Adit gugup. Pak Aji pun keluar dari ruangan OKS dan segera mencari dalangnya. Buset itu Pak Aji, kata Dita berkedip ngeri. Lu juga sih cantik. Adit tiba-tiba keceplosan dan langsung menggaruk perutnya yang lapar. Emang, saut Dita bangga. Besar tuh jadinya baju setelah dipuji. Sewot Adit. Sedangkan di ruang Capsek, saat ini Pak Aji sedang menghukum Yona dan kawan-kawan. Kalian berlari 50 kali dari sekarang. Hukuman Pak Aji membuat Yona dan kawan-kawannya menjadi sangat benci kepada Dita. Kini Yona dan kawan-kawannya sangat marah berapi-api karena Dita ia dihukum berlari sebanyak 50 kali. Tetapi Pak, ucap Yona yang hendak protes. Segera lakukan, perintah Pak Aji yang sudah mengeluarkan gelarnya. Gue akan balas dendam atas semua perlakuan ini terhadap lo, Dita. Tunggu saja, batin Yona berapi-api. Kini Yona dan kawan-kawannya sedang berkeliling lapangan. Banyak yang menertawakan mereka bertiga. Tertawa mereka membuat Yona sangat marah dan membenci Dita. Sedangkan di kantin, kini Dita dan Adit sedang menunggu pesanan yang tadi mereka pesan. 5 menit kemudian, makanan mereka berdua sudah datang.
dan segera menyantapnya. Namun lagi-lagi, ada yang mengganggu mereka berdua. Siapa lagi kalau bukan Alek? Hai, kata Alek pada Dita tersenyum. Balas Dita yang ikut tersenyum. Apa gue boleh gabung? Tanya Alek kepada Dita tanpa menoleh ke arah Adit yang saat ini sudah sangat kesal. Gimana, Dit? Tanya Dita kepada Adit karena ia merasa tidak enak pada Adit. Terserah saja, jawab Adit datar. Mereka bertiga segera menyantap makanan yang berada di hadapannya masing-masing. 20 menit kemudian, mereka bertiga selesai makan. Saat ini semua siswa dan siswi sudah pulang, kecuali Dita yang sedang menunggu Adit mengambil motor bututnya yang berada jauh dari kampus. Tak berapa lama, suara motor butut milik Adit sudah terdengar di telinga Dita. Adit pun menghampiri Dita dan menyerahkan helm untuk Dita pakai. 10 menit kemudian, mereka berdua sampai di depan rumah Dita. Namun tiba-tiba Nyonya Sarah marah-marah kepada Dita. Dasar anak tidak tahu diri, kata Nyonya Sarah dengan suara tinggi tanpa memperdulikan jantungnya. Nenek kenapa? Tanya Dita takut. Adit yang berada di situ hanya terdiam bengong melihat kejadian di depannya. Kenapa kau menolak lamaran dari Pak Nasar? Tanya Nyonya Sarah yang masih meninggi. Hah, dilamar? Batin Adit tak percaya. Dia sudah memiliki 5 anak, Nek. Jawab Dita tertunduk. Hah, 5 anak? Buset dah. Batin Adit lagi-lagi membuatnya tidak percaya. Emang kenapa, ha? Sambil menjambak rambut ikal Dita dengan keras. Ampun, Nek, ucap Dita lirih. Lepaskan dia, Nek. Suara Adit yang tiba-tiba membuat Nyonya Sarah menoleh dan memperhatikan Adit dari atas sampai ke bawah. Kau siapa? Tanyanya. Saya teman sekampus Dita, Nek, jawab Adit gugup. Kenapa kau mengantar anak sialan ini? Tanya Nyonya Sarah tak suka. Tadi Dita jatuh, Nek, jawab Adit lagi. Sedangkan Dita hanya diam tertunduk, menahan sakit di kepalanya. Bagus. Seketika membuat Nyonya Sarah tersenyum dan menatap Dita. Di sini kan? Tunjuknya di punggung Dita. Adit pun segera mengangguk karena ia berpikir bahwa Nyonya Sarah akan mengampuni Dita. Namun pemikiran Adit salah. Tiba-tiba, plak. Adit sangat terkejut melihat perlakuan Nyonya Sarah kepada cucunya sendiri. Dita menangis tak tahan, menahan sakit di punggungnya. Terima kasih, kau telah memberitahukanku, kata Nyonya Sarah kepada Adit yang masih bengong. Kau pulanglah, suruh Nyonya Sarah pada Adit. Adit tidak menginginkan pulang, namun ia terpaksa karena disuruh oleh Dita. Kau pulanglah, terima kasih, ucap Dita lirih. Pagi hari, Dita sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Saat Dita hendak melangkah keluar rumah, tiba-tiba, Hai, kata seseorang di ambang pintu. Kau? Ucap Dita terkejut sekaligus bahagia. Yep, sahutnya. Mereka pun saling berpelukan karena lama tak berjumpa. Sesekali meneteskan air mata kerinduan. Apa kabarmu? Tanyanya. Baik, kau Jen? Tanya balik Dita. Baik banget, jawab Jenny. Jennifer sahabat Dita waktu SMA. Mereka berdua sudah lama tidak berjumpa. Karena Jenny tinggal di Amerika bersama keluarganya dan melanjutkan pendidikannya di sana. Bagaimana kuliahmu di sana? Tanya Dita, yang sudah duduk di ruang tamu. Tidak seru, jawab Jenny cemberut. Mereka berdua layaknya kakak beradik yang saling menyayangi dan curhat. Kan gak ada Kak Dita, jawab Jenny yang masih cemberut. Lalu, kau kesini jangan-jangan mau pindah ya? Tanya Dita serius, menatap adik angkatnya. Kak Dita benar, jawabnya mencengir.
Apa ibu dan ayahmu setuju? Tanya Dita yang khawatir. Tentu, sambil membulatkan jarinya di depan Dita. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.